Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kisana. Salam sedulur, salam satu kebrakan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mengungkap rahasia zat kesah di balik seni bernafas dalam PSHT. Yang mana seni olah nafas ini merupakan zat yang sangat luar biasa. Oke, jangan berlama-lama lagi, jangan banyak ngabangus, ngabacot, ngacaprak lagi, langsung aja kita ke videonya. Mengungkap rahasia kesah di balik seni bernafas. Saya dahulu merupakan seorang siswa yang pernah belajar pencak silat Setia Hati Trate, dan saya latihan di Ranting Ranggel, cabang Tuban, Ronggolawe. Tepat latihannya di Koramil, yang mana latihan pada umumnya pencak silat ini dari mulai cabang polos hingga bersabuk putih kecil menjadi mori disahkan menjadi warga tingkat 1 selama 3 tahun. Berproses menjadi warga PSHT tepat pada tahun 2011, saya dilantik menjadi anggota. Harapannya setelah menjadi anggota atau warga dapat mengemban ilmu setia hati sedalam-dalamnya untuk mengenal dan dekat dengan Tuhan, sehingga dengan keilmuan itulah bekal untuk menjadi manusia setia hati yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum atau anggota PSHT. Selama disahkan menjadi warga PSHT, saya merasa risau dengan yang saya dapat dalam diriku. Saya pun bertanya-tanya dan mengangan-angan mengingat pesan pelatihku selama siswa bahwa ilmu setia hati merupakan gudang sebuah ilmu. Apakah itu benar dikatakan seorang pelatih? Saya merupakan sesosok orang yang selalu tidak puas dengan yang didapat, dan bukan berarti sombong. Maksudnya, selama menjadi warga PSHT, belum menemukan apa yang menjadi benang pikiranku selama ini. Menjadi siswa hingga resmi menjadi anggota. Anggota atau saudara PSHT di era sekarang sangatlah banyak di setiap daerah, wilayah, bahkan perkampungan itu biasanya pasti ada sesama anggota. Karena orang PSHT itu ada di mana-mana. Dengan keanekaragaman anggota, saya secara diam saya selalu belajar sedikit demi sedikit pada saudara yang saya anggap lebih tua dan lebih banyak pengalaman dan keilmuannya. Karena setiap anggota itu berbeda-beda, maka saran dan wejangannya juga berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan keilmuan pribadi masing-masing. Saya juga pernah menjumpai beberapa warga kuanggap senior dan mumpuni, dan saya sempat bertanya yang tidak disebutkan namanya, sebenarnya ilmu setia hati itu apa, Kang Mas? Beliau menjawab bahwa ilmu setia hati itu sebenarnya sudah ada dalam diri setiap anggota, tetapi tidak setiap warga atau anggota itu mengetahui karena ilmunya adalah dalam diri orang tersebut. Saya terdiam sambil memikirkan akan hal tersebut. Sebenarnya apa maksud dari senior saya tersebut, sehingga dalam diriku semakin bertanya-tanya maksud tersebut. Lalu saya pun meminta saran terhadap beliau. Beliau menyarankan saya untuk tidak patah semangat menggali ilmu setia hati. Saya berkali-kali bersilaturahmi dan selalu menggali lebih dalam apa yang ada dalam wadah ilmu setia hati. Sebab tokoh PSHT dulu adalah orang-orang hebat, bahkan pendirinya sesosok negarawan, pahlawan perintis kemerdekaan yang memberontak atas kezaliman kekuasaan Belanda dengan berbekal ilmu setia hati. Seiring berjalannya waktu, saya meyakini bahwa Allah itu Maha Adil. Dan saya meyakini terhadap kata mutiara dalam setia hati, bahwa ketika kita hendak mencari sesuatu, jika sudah waktunya, pada akan terjadi yang akan kita harapkan.
Pada tahun 2014, tepatnya saya dari tanah kelahiran bumi Tuban Ronggolawe merantau ke Jakarta untuk menuntut ilmu dan masuk di salah satu lembaga kampus Universitas Al-Azhar Indonesia. Tepat di Jakarta Selatan, saya di Jakarta aktif dalam dunia kampus dan organisasi mahasiswa atau himpunan mahasiswa Islam. Dan di sisi lain, saya masih tetap komitmen menggali keilmuan setia hati. Ketika saya di Jakarta, seringkali menjumpai pada saudara PSHT. Disitulah saya selalu menjalin silaturahmi dan belajar aktif di organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Hingga saat itulah saya bertanya-tanya apa yang menjadi kerisauan pikiran dan hati selama menjadi anggota PSHT. Saya menjadi mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saya pun tinggal tepatnya di CPT di Jakarta Selatan. Disinilah saya bertemu dengan banyak saudara. Dan saya sempat menanyakan di mana tempat mengemban ilmu setia hati lebih dalam untuk mengembangkan keilmuan setia secara pribadi dan sesuai ajaran yang benar. Hingga pada waktu saya diberikan alamat pada saudara senior atau sesepuh. Pada sore hari Sabtu langsung mendatangi rumah yang dimaksud. Hingga bertemu dengan beliau yang bernama Mas Mahendro Sutanto, yang letak rumahnya ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan beliau sesosok senior yang secara keilmuan dekat dengan Raden Mas Imam Kusupangat. Allah Maha Adil, dan segala sesuatu itu ketika sudah waktunya pasti akan indah. Setidaknya apa yang menjadi kegundahanku selama ini terjawab, bahwa bertemu saya dengan beliau merupakan hal yang luar biasa. Karena saya sebagai anggota PSHT, maka kita bersaudara, dan saya sedikit demi sedikit belajar dan dibimbing dengan beliau hingga saat ini. Saya yang dahulu sering bertanya-tanya tentang keilmuan setia hati mulai terjawab bahwa sebenarnya yang menjadi rahasia ilmu setia hati itu apa, yang jarang kutemukan pada saat pertanyaanku selama ini. Beliau menjawab ilmu setia hati merupakan ilmu kehidupan yang tidak terpisahkan dengan sejalan ajaran agama Islam. Tetapi sebagai anggota warga PSHT, secara keilmuan setia hati yang asli kita diberikan sebuah alat ilmu setia hati, dan bagaimana seorang manusia setia hati dapat menggunakan dan mengungkap rahasia ilmu setia hati. Beliau adalah salah satu warga senior pengesahan tahun 1983 cabang Cepu, merupakan warga tingkat 2 yang disahkan langsung oleh Raden Mas Tarmaji. Anehnya, di sini saya diajarkan secara jelas dan gamblang yang jarang seorang senior memberi pelajaran yang lebih. Hari demi hari saya belajar dengan beliau yang sebenarnya pelajaran dasar tetapi sangat minim anggota PSHT yang tahu. Bahkan banyak saudara mencari keilmuan yang bukan sebenarnya keilmuan setia hati. Saya belajar dengan beliau ilmu setia hati sangat sederhana, tetapi dengan dasar kesederhanaan itu menjadi sangat luar biasa. Bahwa setiap insan setia hati warga PSHT sudah memilikinya, tetapi lupa dan tidak mau menggali lebih dalam. Setiap anggota PSHT sudah disahkan pasti dibekali sebuah metode pernapasan inti. Tetapi cara inilah yang tidak banyak warga PSHT tahu. Maka beliaulah mengajari dan membimbing apa di balik rahasia seni bernafas terkandung zat kesah. Banyak saudara kita yang berbicara terkait hal ini dengan fasih, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Yang sebenarnya menjadi esensi pembicaraan tersebut, saya katakan hal itu merupakan pelajaran untuk membangkitkan zat yang dimaksud dalam pembahasan ini. Lalu bagaimanakah menemukan esensi makna dan filosofi pernafasan itu? Jawabannya, ilmu setia hati membutuhkan latihan dan mempunyai dasar untuk bimbingan serta cara atau metode yang tepat untuk menggapai tujuan yang dimaksud.
dan bukan sekedar menjalankan tanpa ada bimbingan, maka apa yang dilakukan tidak akan terarah, bahkan tidak sampai pada tujuan. Ibaratnya, kalau kita ingin bertujuan pergi ke Monas, jika tidak tahu jalan dan kendaraan yang akan dinaiki, maka tidak akan sampai pada tujuan tersebut. Kalau hanya sekedar tahu namanya. Literatur ini sengaja dibuat untuk menggugah gairah dan motivasi pada saudara PSHT, khususnya untuk tetap menggali ilmu setia hati sebagai gudangnya. Dan ilmu setia hati bukanlah ilmu yang aneh-aneh, apalagi dipergunakan untuk pamer atau kesombongan, merupakan ajaran dilarang oleh setia hati. Dan bukanlah ilmu yang sifatnya merusak, tetapi ilmu yang dapat memberi manfaat hingga selamat dunia akhirat. Harapannya mari renungkan dan mari bersama menggali dan belajar. Meskipun ilmu setia hati tidak boleh dipamerkan, tetapi ilmu tersebut dapat dipergunakan untuk kebaikan dan dapat dibuktikan. Bahkan pernapasan yang mengandung zat kesah ini dapat dibuktikan secara real, meskipun tidaklah kasat mata, dan hanya sebagian orang yang mempunyai keilmuan kerohanian yang mumpuni dapat mengetahui maksud tersebut. Lalu bagaimanakah dapat mengetahui rahasia tersebut dan dapat mencapai tujuan yang dimaksud? Sederhana menjawab. Pertama, perlu dasar yang benar. Kedua, butuh latihan yang rutin. Ketiga, butuh sesosok yang dapat membimbing, mengantarkan tujuan yang dimaksud serta tekun dan sabar. Omong kosong jika di antara kita berbicara lihai, tetapi orang tersebut tidak pernah menjalankan dan tidak pernah ada bimbingan yang terarah. Saudaraku, PSHT, mari kita renungkan bersama-sama apa yang kita dapat. Apa kita pelajari selama ini? Sudahkah sesuai dengan ajaran setia hati? Jangan sampai kita mempelajari yang tidak sesuai dengan ajaran setia hati yang benar. Sebab kita sama pernah berjanji bersama untuk menjaga ajaran setia hati. Oke sahabat dahsyat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika suka silahkan klik like, jika tidak suka silahkan klik subscribe. Jika bingung antara keduanya silahkan pilih keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.